Sholawat dan sholat jamaah adalah dua metode ampuh yang dilakukan oleh Ahmad Masduki Mahfud. Tiap menerima aduan dari masyarakat, dia selalu berwasiat untuk membaca sholawat minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Rois Suriah PBNU periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang, ini memiliki pengalaman menarik tentang sholawat Nabi. Tepatnya pada tahun 956 saat dia masih duduk di sekolah SLTA atau SMA di Yogyakarta. Suatu ketika dia mendapat gangguan goib jin di sebuah masjid tempat belajarnya, sehingga selama 3 hari Mas Duki muda merasa ingin banyak makan, tetapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat tubuhnya pun sangat panas, dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dek, nanti kalau aku wafat tolong jangan bawa pulang ke Jepara, tapi dikuburkan di Jogja saja," pinta Mas Duki muda pada saat itu kepada sang adiknya. Kiai Mas Duki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir sahidnya hilang jika wafat di Jogja namun dikuburkan di Jepara. Sontak saja sang adik semakin khawatir melihat kondisinya, maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. "Mari kita pergi ke kiai itu, kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad." Kiai Mas Duki menerima ajakan adiknya. Akhirnya pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud, yaitu jam 1 malam. Saat beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu. Tetapi sejak jam 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Mas Duki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, sang kiai pun mempersilahkan Mas Duki muda beristirahat di rumahnya. Mas Duki muda pun tertidur di rumah sang kiai tersebut. Baru beberapa jam kemudian di rumah sang kiai, tepatnya pukul 3 dini hari, beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, "Mas, sampean gendeng mas." "Kenapa gendeng Yai?" kata Mas Duki muda. "Iya, wong bukan penyakit dokter, sampean kok bawa ke dokter." "Ya uang sampean habis, pokoknya kalau sampean kepingin sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun," kata sang kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal saat itu Mas Duki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolahnya di SLTA atau di Aliyah. "Yai, 2 bulan lagi saya ujian, kok nggak boleh pegang buku?" kata Mas Duki muda matur kepada sang kiai. Seketika itu Pak Kiai menjawabnya dengan pertanyaan balik, "Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu?" Akhirnya Mas Duki muda menjawab, "Pada hakikatnya Gusti Allah Yai." "Lah, iya itu," kata Pak Kiai. "Lalu bagaimana syariatnya, upaya apa yang dilakukan Yai?" tanya Mas Duki muda lagi. "Tiap hari kamu harus membaca sholawat yang banyak," jawab Pak Kiai. Mas Duki muda kembali bertanya, "Banyak itu berapa Yai?" Pak Kiai menjawab, "Ya paling sedikit 1000. Habis baca 1000 sholawat, minta barokah sholawat yang saya baca. Saya minta lulus ujian dengan nilai yang bagus." Ya sudah, Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman beliau menanggapi, "Bagaimana kamu ini dari Jepara ke sini kok nggak belajar?" Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa karena beliau menuruti dawuh kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut dan manut saja. Menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru karena masih dilarang menyentuh buku. Maka beliau tetap taat terhadap titah sang kiai tersebut. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil oleh guru bahasa Jerman. Kata guru bahasa Jerman, "Kamu di Her?" Mas Duki muda menjawab, "Berapa nilai saya Pak?" Pak guru menjawab, 3. Mas Duki muda bertanya, "Iya Pak, kapan saya di Her Pak?" Pak guru menjawab, "Seminggu lagi." Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak guru. Mas Duki bertanya, "Pak, saya minta ujian Pak." Pak guru menjawab, "Ujian apa?" Mas Duki, "Ya ujian bahasa Jerman Pak," kata Mas Duki. Pak guru, "Lah, kamu ini bodoh apa?" Mas Duki bertanya kembali, "Loh, memangnya kenapa Pak?" Pak guru menjawab, "Nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa?" Kata Mas Duki, "Loh, ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3
karena sholawat menjadi mingkem, akhirnya menjadi angka 8. Setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan baca sholawat. Itulah pengalaman sholawat dari Kiai Haji Mas Duki Mahfud saat muda. Pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya besar adalah pada saat Mas Duki muda disuruh untuk melakukan siapakah yang mengerjakan ujiannya? Karena pada saat itu Mas Duki muda berhalangan sehingga mendapatkan nilai 8. Bisa jadi adalah khodam atau parewangan dari asma Allah, yaitu sholawat Nabi Muhammad SAW. Wasilah untuk atasi penyakit kesulitan. Pengalaman sholawat beliau lagi ketika Sang Kiai Mas Duki harus melaksanakan dinas di Tarakan, yaitu timur. Pada satu hari ada tamu sekitar jam 5 sore dan bilang kepada Kiai Mas Duki, saya disuruh oleh ibu minta air tawar. Sang Kiai Mas Duki mengaku masih bodoh pada saat itu. Seketika dia menjawab, ya silahkan ambil saja air tawar, kan banyak itu di ladang-ladang itu, katanya. Bukan itu pak, air tawar yang dibacakan doa-doa untuk sakit itu pak, kata si tamu. Oh, kalau itu tidak bisa sekarang, ambilnya harus besok habis sholat subuh persis. Kiai Mas Duki menjawab begitu karena beliau ingin bertanya kepada sang istri perihal abah mertua yang sering nyuwuk-nyuwuk atau membaca doa untuk mengobati, dan ingin tahu apakah bacaan atau doa yang dirapalkan. Ternyata istri beliau tidak tahu tentang doa-doa yang dibacakan abahnya di rumah. Padahal Kiai Mas Duki sudah berjanji untuk memberikan air doa kepada tamu tersebut. Habis sholat isya, saat beliau harus wiridan membaca dalil, beliau menemukan hadis tentang sholawat. Intinya hadis tersebut kurang lebih, siapa yang baca sholawat sekali, Allah beri rahmat 10. Baca sholawat 10, Allah beri rahmat 100. Baca sholawat 100, Allah beri rahmat 1000. Tidak ada orang-orang yang baca sholawat 1000 kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Masya Allah. Setelah mencari di berbagai kitab, ketemulah hadis tersebut sebagai jawabannya. Lalu beliau pun bangun di tengah malam sambil mengambil air wudhu dan segelas air. Setelah itu membaca sholawat 1000 kali, Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad. Setelah beliau selesai membaca 1000 sholawat, kemudian beliau berdoa, Allahumma j'al hadza ma'dawa'an liman syarabahu min jami'il amrod. Artinya doa tersebut adalah, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat dari segala penyakit bagi peminumnya. Lalu sang kiai meniupkan ke air dalam gelas tersebut dan baca sholawat 1 kali. Di pagi hari diberikanlah air tersebut kepada orang yang memintanya. Setelah 3 hari ada berita dari orang tersebut bahwa si penderita penyakit sudah sembuh setelah meminum air dari Kiai Mas Duki. Padahal sakitnya sudah 4 bulan belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dokter pun sudah tidak sanggup menangani penyakit yang diderita oleh orang ini dan menyarankan untuk mencari obat di luar. Anehnya, pemberi kabar itu mengatakan bahwa Kiai Mas Duki selama 3 hari itu mengelus-elus perut orang yang sakit. Anehnya, pemberi kabar itu mengatakan bahwa Kiai Mas Duki selama 3 hari itu mengelus-elus perut orang yang sakit. Padahal Kiai Mas Duki tidak mengunjungi orang yang sakit tersebut sama sekali. Mengelus-elus perut? Tentu saja tidak. Apalagi si penderita penyakit adalah perempuan yang bukan muhrimnya. Hal itu juga mustahil karena Kiai Mas Duki selama 3 hari ada di rumah saja. Berkah sholawat dan izin Allah penyakitnya sembuh. Ada yang masih menjadi tanda tanya besar, siapakah sosok yang mirip Kiai Mas Duki yang selama 3 hari mengelus-elus dan mengobati sakit pasien tersebut adalah menjadi sebuah misteri. Sejak peristiwa itu di Kalimantan Timur, Kiai Mas Duki terkenal sebagai guru agama yang pintar nyuwuk atau membaca doa untuk kesembuhan sang pasien, sampai penyakit apa saja bisa disembuhkannya. Jika beliau tidak membacakan sholawat, ya istri beliau mengambilkan air jeding yang sudah dipakai untuk wudhu, ya sembuh juga penyakitnya. Inilah pengalaman sholawat Kiai Mas Duki ketika dinas di Kalimantan. Cerita lain, suatu ketika beliau harus ke Samarinda dengan naik kapal pribadi milik Gubernur Aji Pangeran Tenggung Pranoto. Dalam pertengahan perjalanan melalui laut, tepatnya di Tanjung Makaliat, kapal yang dinaikinya terkena angin puting beliung, maka goyang-goyanglah kapal tersebut. Kiai Mas Duki sadar, kemudian dia berwudu dan akhirnya naik ke atas kapal. Beliau ajak para awak kapal untuk mengumandangkan azan agar malaikat penghembus angin dahsyat tersebut berhenti. Lalu secara ajaib berhentilah angin tersebut. Inilah salah satu pengalaman sholawat Kiai Haji Mas Duki. Kalau ada orang yang menderita sakit aneh-aneh, datang ke Mergosono, insya Allah saya bacakan sholawat 1000 kali. Kalau enggak mempan 10.000 kali, insya Allah kabul, kata Kiai Mas Duki saat pengajian di Majelis Riyadul Jannah. Berkah dari sholawat Nabi sampean tahu sekarang.
Saya bangun pondok pesantren sampai tingkat 3, nggak pernah minta sokongan dari dana masyarakat. Mengedarkan edaran, proposal, nggak pernah. Modalnya hanya sholawat saja. Uang yang datang ya ada juga, tapi nggak habis-habis. Itu berkah sholawat. Lanjut, Kiai Mas Duki memberikan tausiah dalam pengajiannya tersebut. Kisah lainnya yaitu ketika seorang bidan mengadu kepada Kiai Mas Duki tentang suaminya yang pergi meninggalkannya karena terpikat dengan wanita lain. Dia berharap suaminya bisa kembali. Abah, demikian para santrinya menyapa. Menjawab bidang tersebut dengan tegas menganjurkan untuk baca sholawat. Sang bidan pun akhirnya istiqomah mengamalkannya. Dan dalam selang beberapa lama suaminya akhirnya kembali seraya bertobat. Kiai Mas Duki memiliki ke-9 putra-putri yang di samping sarjana juga ada yang membaca kitab semua. Saat anak-anak beliau yang masih ujian, di samping putranya juga disuruh membaca sholawat. Beliau juga membaca sholawat untuk kelancaran dan kesuksesan putra-putrinya. Kiai Mas Duki pernah dawuh, berkah sholawat Nabi SAW, semua yang diinginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah. Belum ada permintaan yang tidak dituruti atau tidak dikabulkan berkah sholawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkah sholawat. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.